kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh pemahaman kita tentang pribadi Allah. Dengan kata lain, kehidupan kita bukanlah sekadar ditentukan oleh kemampuan kita maupun oleh situasi di sekitar kita. Namun perspektif iman kita terhadap Allah itulah yang pada akhirnya yang akan menentukannya. Kebenaran ini dapat kita lihat dalam kehidupan Wallace Johnson, pendiri dari Holiday Inn, yang sekarang menjadi salah satu jaringan hotel terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 1.100 hotel yang tersebar di berbagai negara. Pemahamannya tentang Tuhan terlihat dalam kata-kata yang ia ucapkan dan yang ditulis dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul Together We Build. Bersama-sama kami membangun. Di dalam buku tersebut ia berkata bahwa dirinya membangun hotel Holiday Inn bukan hanya bersama dengan mitra kerjanya, yaitu Clemens Wilson, tetapi terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Di dalam kemitraan bersama dengan Tuhan tersebut, ia memahami bahwa dirinya sangat bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya ia berkata, I am totally dependent on God for help in everything I do. Otherwise, I honestly believe I would start to fall apart in months. Diriku sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk menolong dalam semua hal yang kukerjakan. Kalau tidak, dengan sejujurnya aku yakin bahwa diriku akan mulai berantakan dalam beberapa bulan saja. Kesadaran Wallace Johnson, yaitu bahwa keberhasilan yang ia capai dalam usahanya adalah karena pertolongan Tuhan ini, tentu tidak terlepas dari latar belakang peristiwa yang terjadi ketika ia memulai usaha yang ia jalankan. Peristiwa yang beberapa kali telah saya kisahkan, yaitu bagaimana pada tahun 1952 ia diberhentikan dari tempat kerjanya karena kelesuan ekonomi yang sedang menimpa wilayah Tennessee, Amerika Serikat, negara bagian tempat ia hidup dan bekerja. Sore itu Wallace Johnson pulang ke rumah sebagai seorang yang kehilangan pekerjaan. Tentu mencari pekerjaan yang baru dalam situasi ekonomi yang lesu jelas bukan perkara yang mudah. Namun Wallace Johnson tidak mau menyerah kepada kesulitan. Bersama dengan istrinya, ia memutuskan untuk menggadaikan rumah mereka. Dan dengan modal sebesar $250, ia memulai usaha sendiri. Yaitu membangun dan menjual rumah-rumah sederhana. Usahanya tersebut diberkati oleh Tuhan sehingga mulai berkembang. Berangkat dari situ, atas ajakan seorang temannya yaitu Clemens Wilson, ia mendirikan hotel yang diberi nama Holiday Inn. Mereka berdua, Wallace Johnson dan Clemens Wilson, adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia. Mereka percaya bahwa firman Tuhan dapat diandalkan. Itu sebabnya mereka berketetapan bahwa dalam setiap kamar di Holiday Inn harus disediakan Alkitab. Wallace Johnson berkata, alasan mengapa kami selalu menempatkan Alkitab dalam setiap kamar di hotel kami adalah untuk menolong orang berjumpa dengan Yesus. Dan agar mereka menemukan solusi untuk masalah-masalah mereka, siapapun mereka itu. Pernyataan Wallace Johnson ini menunjukkan pemahaman dirinya tentang pribadi Yesus Kristus. Yaitu bahwa dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan yang mampu memberi solusi untuk masalah apapun yang dialami oleh manusia. Pemahaman tentang Tuhan yang telah menolong dirinya dalam melewati kesukaran yang ia alami ketika ia kehilangan pekerjaan oleh sebab resesi ekonomi. Pemahaman iman terhadap Tuhan yang membuka pintu pertolongan Allah bagi dirinya dan yang membentangkan masa depan yang baru serta indah bagi hidupnya. Pemahaman atau perspektif yang benar tentang Tuhan yang mengakibatkan hidupnya mengalami restart. Pemahaman yang benar tentang Tuhan ini pula lah yang ada pada diri Hananya, Misael dan Asaria. 3 orang pemuda Yehuda
yang dibuang ke Babel bersama-sama dengan Daniel. Pemahaman yang mengakibatkan mereka bertiga yang namanya diubah dengan menggunakan nama-nama orang Kasdim, yaitu Sadra, Mesak, dan Abednego, oleh pertolongan Tuhan dapat melewati masa yang sukar. Pemahaman yang juga perlu ada pada diri kita. Sehingga masa sulit yang sedang kita alami pada hari-hari ini tidak akan menggoyahkan iman kita dan tidak akan menenggelamkan kehidupan kita. Singkat kata, dengan mempelajari dan meneladani kehidupan Sadra, Mesak, dan Abednego, saudara akan mengalami pembaharuan dalam pikiran Anda atau reinvent your mind. Untuk itu, saya mengajak saudara terlebih dulu membaca Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 15. Sebelum saya membacakannya bagi saudara, terlebih dulu saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari peristiwa yang dicatat di ayat-ayat tersebut. Untuk itu, saya mengajak saudara mengingat peristiwa yang dicatat dalam Daniel pasal 2. Yaitu bahwasanya suatu malam, Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, memperoleh mimpi. Dan Daniel oleh pertolongan Tuhan menjelaskan makna dari mimpi itu kepada sang raja. Sebagai penghargaan, Raja Nebukadnezar mengangkat Daniel menjadi penguasa atas wilayah Babel. Namun, atas permintaan Daniel, maka Raja Nebukadnezar menyerahkan pemerintahan atas wilayah tersebut kepada ketiga orang teman Daniel, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria. Hal ini telah saya paparkan dalam khotbah saya di minggu yang lalu, yaitu khotbah dengan judul Reinvent Your Soul. Selang sekian waktu kemudian, timbul keinginan dalam hati Raja Nebukadnezar untuk mendirikan sebuah patung emas yang berukuran besar. Kemudian ia memerintahkan agar semua pejabat dalam pemerintahannya datang menghadiri acara pentabisan dari patung tersebut. Bukan itu saja, ia juga mengharuskan mereka untuk sujud menyembah kepada patung yang ia dirikan itu. Perintah yang disertai dengan ancaman, yaitu siapapun yang tidak bersedia menyembah patung tadi akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesuai dengan perintah sang raja, maka para pejabat kerajaan Babel sujud menyembah kepada patung emas yang didirikannya. Kecuali 3 orang, yaitu Sadra, Mesak, dan Abednego. Tentu tindakan ketiga pemuda Yehuda ini membangkitkan amarah dalam hati sang raja. Tentang hal tersebut di dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 15 dicatat sebagai berikut. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadra, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadra, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Coba bayangkan, kalau saudara yang menjadi ketiga pemuda Yehuda ini, apa yang akan engkau lakukan? Ingat, saat itu mereka menjabat sebagai penguasa wilayah Babel. Jabatan tinggi yang mereka peroleh bukan karena mereka berhak, namun karena kebaikan hati dari Raja Nebukadnezar. Sekarang, sang raja menyuruh mereka agar sujud menyembah kepada patung yang ia dirikan 1 kali saja. 1 kali saja. Karena di dalam Daniel pasal 3 tadi tidak ditulis bahwa mereka harus terus-menerus menyembah kepada patung itu. 1 kali saja dan beres. Bukan itu saja. Sang raja dengan kebaikan hatinya memberi kesempatan kepada mereka bertiga
untuk meralat pembangkangan mereka. Ia tidak langsung menghukum Sadra, Mesakh, dan Abednego, namun masih memberi kesempatan kepada mereka untuk menaati perintahnya, yaitu menyembah patung yang ia dirikan. Bukankah sikap sang raja ini merupakan suatu kemurahan hati bagi mereka bertiga? Kalau saudara yang menjadi salah seorang dari antara ketiga pemuda ini, apa yang akan saudara lakukan? Inilah yang dilakukan oleh Sadra, Mesakh, dan Abednego. Yaitu sebagaimana yang dicatat di ayat 16 sampai 18. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Lalu Sadra, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di ayat-ayat ini kita dapat melihat pemahaman atau perspektif ketiga orang pemuda ini terhadap Tuhan. Pemahaman yang benar. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pemahaman tersebut telah membuka pintu pertolongan Tuhan untuk mereka. Pemahaman yang menentukan kehidupan dan masa depan mereka. Artinya dengan mempelajari sikap Sadra, Mesakh, dan Abednego ini, kita dapat melihat apakah pemahaman yang benar terhadap Allah tersebut. Dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita. Setidaknya kita dapat melihat 3 dampak positif yang akan kita alami dan yang akan membaharui pikiran kita tentang Allah. Ketiga dampak tersebut adalah yang pertama, pemahaman yang benar tentang Allah akan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Saya ulang, pemahaman yang benar tentang Allah akan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Memang antara iman dan pemahaman tidak berhubungan secara langsung. Orang yang berupaya untuk memahami tentang Tuhan secara akaliah saja, tidak dengan sendirinya akan beriman kepada Dia. Khususnya kalau mereka bermaksud untuk membatasi diri Tuhan supaya ia dapat dicerna dengan akal mereka yang terbatas. Bertahun-tahun saya menempuh pendidikan teologi. Saya dapati tidak jarang para teolog yang dianggap sebagai para pemikir yang hebat. Pengetahuan mereka tentang teologi sangat luas. Namun sayang, justru iman mereka sangat dangkal. Dengan berkata seperti itu, saya tidak bermaksud untuk berkata, jangan belajar teologi atau mendalami ilmu teologi akan berbahaya. Saya tidak bermaksud maupun berkata seperti itu. Namun yang saya maksudkan adalah pemahaman tentang Tuhan secara akaliah semata-mata tidak dengan sendirinya akan meneguhkan iman kita. Sebab seringkali pemahaman akaliah belaka tentang Tuhan akan membuat iman kita terlalu tinggi 30 cm. Yaitu karena hanya sampai di otak dan tidak turun 30 cm. Yaitu sampai ke hati. Sehingga menjadi keyakinan dalam diri kita. Yang saya ingin tegaskan, bukan berarti dengan demikian, maka demi menumbuhkan iman, maka mari kita mengesampingkan pemahaman kita. Bukan. Karena di dalam ketiga kitab Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dicatat bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Di dalam Matius pasal 22 ayat 38 ditulis bahwa ia berkata perintah ini yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap akal budi tadi merupakan hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya iman kita kepada Tuhan
sebagaimana juga dengan kasih kita kepadanya, tidaklah boleh mengabaikan akal budi yang ia berikan kepada kita. Pemahaman yang benar akan Tuhan ini nampak dalam kata-kata yang diucapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar dan dicatat di ayat 16 sampai 17. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 17. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini." Artinya mereka berkata, "Kami tidak mau berdebat tentang perintahmu ya Raja. Kami juga tidak akan meminta agar engkau meringankan hukuman yang akan engkau timpakan atas diri kami." Dengan kata lain, mereka siap menerima apapun konsekuensi yang harus mereka tanggung karena iman mereka kepada Tuhan. Lebih lanjut, ayat 17. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja." Dengan berkata seperti itu, mereka bermaksud untuk menyatakan, di dalam pemahaman kami, Allah yang kami puja adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga kalaupun tadi Tuanku Raja berkata, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan kami dari tanganmu. Pemahaman mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas ini menyebabkan mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan Raja Nebukadnezar. Untuk memahami pentingnya dampak dari pemahaman yang benar tentang Allah terhadap iman ini, saya menganjurkan saudara untuk membaca buku Know What You Believe, tulisan dari Paul E. Little. Buku klasik yang kecil, namun saya yakin akan menyegarkan pemahaman saudara tentang Tuhan dan meneguhkan imanmu kepadanya. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan dengan judul Akal dan Kekristenan. Belilah buku ini, baca, dan saudara tidak akan menyesal. Karena pemahamanmu yang benar tentang Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas, akan meneguhkan imanmu kepadanya. Lebih lanjut, yang kedua, pemahaman yang benar tentang Allah akan mengokohkan komitmen kita kepada Tuhan. Saya ulang, pemahaman yang benar tentang Allah akan mengokohkan komitmen kita kepada Tuhan. Karena iman yang sejati akan terbukti dalam komitmen kepada Tuhan. Itulah yang membedakan antara iman yang semu dengan iman yang sejati. Iman yang semu hanya sampai kepada kata-kata dan slogan saja. Dan tidak sungguh-sungguh diwujudkan dalam komitmen kepada Tuhan. Tentu saudara masih ingat kisah tentang Charles Blondin yang pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Bagi saudara yang lupa, saya akan jelaskan siapa yang bersangkutan. Blondin adalah orang pertama yang berjalan pada tali yang direntangkan di atas air terjun Niagara. Air terjun yang memisahkan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Kemahiran dan pengalamannya dalam berjalan pada tali yang terentang atau tie rope ini tidak perlu diragukan lagi. Suatu ketika Charles Blondin berjalan menyeberangi Niagara sambil mendorong wheelbarrow atau kereta beroda satu yang biasa dipakai orang untuk membawa bahan-bahan bangunan. Di kedua sisi tebing Niagara, ribuan orang berjejal menyaksikan keberanian dan keterampilannya. Kali ini ia berangkat dari sisi Kanada. Ketika ia berhasil sampai di sisi tebing Amerika Serikat dengan selamat, maka para penonton pun bersorak-sorai memuji-muji Blondin. Konon menurut cerita, sementara ia masih berdiri pada tali yang terentang tadi, Blondin bertanya kepada para penonton, "Apakah kalian percaya bahwa aku mampu untuk melakukannya lagi?
Mereka semua berteriak, ya kami percaya. Kemudian sambil menunjukkan jarinya kepada kereta yang ia dorong, Blondin bertanya lagi, apakah kalian percaya bahwa aku akan mampu melakukannya dengan membawa seseorang di dalam kereta ini? Kembali para penonton itu berteriak, ya kami percaya. Lalu Blondin pun berkata, baik sekarang siapa yang bersedia naik di kereta ini? Semua orang diam. Tidak satu pun di antara mereka yang bersedia naik ke kereta tersebut. Kepercayaan mereka terhadap Blondin hanya dalam bentuk kata-kata. Tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan. Itulah pengakuan percaya yang hampa dan yang tidak ada gunanya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Sadra, Mesak, dan Abednego. Pemahaman mereka yang benar tentang Allah mereka wujudkan dalam komitmen. Komitmen yang kokoh dengan apapun harga yang harus dibayar untuk itu. Sehingga di ayat 18 mereka berkata seperti demikian. Tetapi kata mereka seandainya tidak, maksudnya yaitu kalau seandainya Tuhan tidak menolong mereka dengan melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itulah wujud dari pemahaman yang benar tentang Allah. Komitmen yang kokoh. Itu sebabnya dalam Daniel pasal 11 ayat 32b ditulis. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Artinya umat yang sungguh-sungguh mengenal Allahnya tidak akan hidup dalam komitmen yang memble dan loyo. Bukan umat yang hanya karena tersinggung sedikit dan teman sepelayanannya langsung berkata, sejak hari ini saya tidak akan melayani lagi. Bukan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Allahmu, pengenalan yang tidak terlepas dari relasi dirimu dengan Tuhan, sehingga engkau semakin memahami dirinya dengan benar, maka engkau akan hidup dalam komitmen yang teguh kepadanya. Bukan komitmen hanya dalam bentuk slogan, namun komitmen dalam bentuk engkau berani membayar apapun harga dari imanmu kepadanya. Komitmen yang engkau tunjukkan dalam kehidupan doamu. Baik dalam doa pribadi melalui ibadah harian, maupun dalam doa bersama dengan jemaat setiap hari Senin malam, Rabu sepanjang hari, dan pada hari Sabtu pagi. Komitmen yang engkau tunjukkan dalam persembahanmu kepada Tuhan. Kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan sekadar karena mengharapkan balasan dari Dia, yaitu dalam bentuk berkat-berkatnya. Namun karena komitmen kita kepadanya. Komitmen kasih dan komitmen penghargaan. Karena Tuhan memang layak untuk menerima semuanya itu. Sekarang, yang ketiga. Pemahaman yang benar tentang Allah akan membuka pintu pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Ulang. Pemahaman yang benar tentang Allah akan membuka pintu pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Lihat urut pikir atau train of thought-nya di sini. Pemahaman yang benar tentang Tuhan pertama-tama akan meneguhkan iman kita kepadanya. Kemudian yang kedua, iman yang teguh itu akan menghasilkan komitmen yang kokoh kepada Tuhan. Berikutnya yang ketiga, iman dan komitmen yang sejati kepada Tuhan akan membuka pintu pertolongannya bagi hidup kita. Itulah yang dialami oleh Sadra, Mesak, dan Abednego. Di ayat 19 sampai 23 ditulis bahwa mereka diikat dan dicampakkan ke dalam perapian yang dipanaskan dengan luar biasa. Sedemikian panasnya sehingga orang-orang yang mengangkat dan melemparkan mereka bertiga ke dalam perapian itu mati terbakar. Namun tidak demikian halnya dengan ketiga pemuda Yehuda ini. Di ayat 24 sampai 27 ditulis sebagai berikut. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 27.
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang. Kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tentu saudara mengetahui siapakah pribadi yang keempat ini. Siapakah dia? Ya, Yesus yang dikatakan oleh Nebukadnezar rupanya seperti anak dewa itu. Rupanya seperti anak dewa. Karena wajahnya cemerlang, melebihi semua yang lain. Wajahnya penuh dengan wibawa. Karena kuasa dan kedaulatannya memang tidak terbatas. Kalau saudara percayakan kebenaran ini bahwa Yesus adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Dengan demikian, saudara mengungkapkan imanmu kepada Tuhan. Saya beri kesempatan saudara untuk menulisnya sekarang. Sebelum saya melanjutkan pembacaan ayat tadi. Tulis. Dan dengan demikian saudara meneguhkan imanmu sendiri. Tulis kata amin. Dengan demikian saudara menyatakan saudara setuju. Bahwa kuasa Tuhan dan kedaulatannya bersifat tidak terbatas. Iman kepadanya tidak akan sia-sia. Sehingga di ayat-ayat selanjutnya ditulis seperti demikian. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang dengan senang hati menyertai orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam komitmen yang kokoh kepadanya. Penyertaan yang mengakibatkan pertolongan dan mujizatnya akan kita alami dalam kehidupan kita. Hal seperti itu telah dialami oleh Wallace Johnson. Sebagaimana yang telah saya utarakan di awal khotbah ini. Hal seperti itu pula lah yang telah dialami oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Hal yang sama pula lah yang akan saudara alami dalam kehidupanmu. Sehingga benar kehidupan kita di masa kini dan di masa yang datang sangat ditentukan oleh pemahaman kita tentang pribadi Allah. Pemahaman yang meneguhkan iman dan mengokohkan komitmen kita kepada Tuhan. Bahwasanya Allah di dalam Yesus Kristus bersedia untuk menyertai orang yang hidup dalam iman dan komitmen kepadanya. Seperti yang dialami oleh ketiga pemuda Yehuda tadi. Menunjukkan bahwasanya dia adalah pribadi yang menghargai komitmen. Penghargaan yang disebabkan karena dia sendiri adalah pribadi yang hidup di dalam komitmen. Sehingga seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris. Birds of a feather flock together. Burung-burung yang sejenis bulunya akan berkerumun bersama. Memang burung bangau akan bermain bersama dengan burung-burung bangau. Burung gagak juga akan berkumpul bersama dengan burung-burung gagak. Artinya orang akan suka bergaul dengan mereka yang memiliki sifat yang sama dengan dirinya. Demikian pula dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang menjunjung tinggi komitmen. Sehingga ia menghargai dan bersedia bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam komitmen kepadanya. Penghargaannya terhadap komitmen ini
telah ia buktikan melalui kerelaannya dalam perkorban sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang menghapus masa lalu kita yang kelam dan membentangkan masa depan baru serta indah bagi kita. Pengorbanan Yesus Kristus yang akan kita ingat dan rayakan melalui perayaan Jumat Agung pada tanggal 2 April yang akan datang. Perayaan dengan tema You Shall Be With Me. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku, yang dapat saudara ikuti secara online. Pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena Dia yang telah mati bagi kita juga telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Kuasa kebangkitannya yang akan kita rayakan melalui perayaan Minggu Paskah pada tanggal 4 April yang akan datang. Perayaan Minggu Paskah dengan tema Morning Has Broken. Fajar telah menyingsing. Yang juga dapat saudara ikuti secara online. Kita percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang ia tunjukkan melalui kematian dan kebangkitannya, membebaskan kita dari kehidupan yang sia-sia, serta membawa kita kepada hidup yang penuh dengan makna. Itulah kehidupan yang restart. Itulah hidup dalam awal yang baru. Hidup menyongsong masa depan yang baru bersama dengan Allah. Hidup di dalam jaminan dari kasih dan kuasa Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dalam kasih yang penuh dengan komitmen itu, Engkau rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang berdosa, yang seharusnya dibinasakan dalam dosa-dosa kami. Dalam kasih penuh komitmen itu, Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam, membentangkan hari depan yang baru bagi kami. Dalam kuasa-Mu yang tidak terbatas, kami percaya bahwa Engkau menjamin masa depan kami. Sehingga masa depan kami adalah masa depan yang pasti. Masa depan yang tidak perlu kami ragukan. Dalam kasih-Mu Engkau berjanji untuk hari depan yang indah bagi kami. Dalam kuasa-Mu Engkau menjamin janji-Mu itu. Dalam keyakinan akan Engkau itu ya Tuhan Yesus. Kami menyongsong masa depan tanpa ragu. Kami menyongsong hari esok dengan iman. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap orang yang memanggil nama-Mu. Yang hidup dalam beban yang berat dan berharap kepada pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, tunjukkan kasih dan kuasa-Mu itu. Ulurkan tangan mujizat-Mu. Karena kami percaya mujizat-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang mengangkat dan meneguhkan itu. Tuhan Yesus, pegang hidup anak-anak-Mu. Sertai mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kehidupan keseharian mereka. Sembuhkan yang sakit. Bentangkan harapan bagi mereka. Karena di dalam Engkau Tuhan Yesus kami percaya ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan hidup mereka. Tuntun dan sertai anak-anak-Mu. Dan di dalam penyertaan-Mu kami tahu ada masa depan yang indah. Sehingga hidup kami akan hidup dalam restart. Hidup dalam awal yang baru. Awal yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.